Pak, mulai Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Suendra. Saya dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya nanti akan membahas tentang mengelola kinerja tim, yaitu mata kuliah manajemen kinerja kompensasi pegawai. Oke, sebelumnya di sini ada kata-kata mengelola kinerja tim. Kalau berbicara kinerja itu yang dilihat itu dua, ya kan? Pertama yaitu adalah result, terus yang kedua yaitu behavior. Berbicara mengenai result, kita mengulik-ulik ke belakang ya, yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin. Kalau mengenai result itu kita hanya sesuai target. Sedangkan behaviornya itu tata cara bagaimana kita melakukan suatu target tersebut. Pada materi ini yaitu tadi kan materinya yaitu mengelola kinerja tim. Mungkin di sini saya sebagai pendahuluan ya untuk mengantarkan teman saya nanti biar dia enak lah menjelaskannya. Nanti saya akan bacakan poin-poin yang akan dibahas. Nanti kita akan membahas tentang yaitu adanya definisi dan pentingnya sebuah tim. Terus juga nanti setelah itu kita mengetahui juga jenis-jenis tim dan implikasinya. Terus habis jenis-jenis yaitu di sini katanya ada tujuan dan tantangan kinerja tim. Terus selanjutnya nanti di sini katanya ada kinerja tim dalam sistem kinerja manajemen, dan terakhir yaitu bagaimana kinerja tim yang memuaskan. Mungkin saya di sini akan membahas tentang definisinya dulu kali ya, definisi sebuah tim. Tim itu apa? Tim itu mungkin dua orang atau lebih ya, yang berinteraksi secara dinamis dan saling tergantung dalam dalam mencapai tujuannya. Sekarang ini kinerja tim sangat penting dan pantas untuk dibahas, mengingat meningkatnya daya tarik tim dalam organisasi di dunia ini, di global ini. Di sini tim ini katanya tidak harus permanen. Iya, ini memang tim ya, bukan keluarga. Kalau tim itu nanti dia kalau udah tujuannya berakhir ya udah tim itu bubar. Terus juga tim itu berdasarkan adanya sistem kerja ya, kontraknya. Terus yang kedua di sini anggota tim tidak perlu bertemu secara langsung. Mungkin di global ini banyak kali perusahaan yang menerapkan dia di posisi mana tapi bisa untuk berinteraksi. Terus yang ketiga, anggota tim tidak harus berada di lokasi geografis yang sama. Nah, banyak perusahaan yang membagikan cabang-cabangnya atau tim-timnya di berbagai sudut ya. Intinya, selama mereka bekerja bersama, saling membutuhkan dan berbagi tujuan bersama, mereka dianggap sebagai anggota tim yang sama. Oke, sekarang kita udah tahu mengenai definisi dari tim. Mungkin nanti saya akan mengantarkan ya dari materi yang akan teman saya sampaikan, yaitu ada jenis tim. Mungkin jenis tim di sini mengacu pada kompleksitas tugasnya, terus juga ada keanggotaannya. Kalau kompleksitas tugas tuh ada yang rutin atau yang tidak rutin, dan keanggotaannya itu ada yang dinamis dan statis. Terus juga yang tadi materi ketiga yaitu adanya tujuan dan tantangan kinerja tim. Tujuan kinerja tim mungkin ya semua anggota lah, untuk semua anggota merasa dia bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaannya, dan dia juga bisa termotivasi dengan adanya pengelolaan kinerja tim. Terus juga ada tantangan, nanti akan dibahas tantangannya apa saja nanti ya, teman saya akan ya membahas lebih detail lagi. Terus selanjutnya ada
kinerja tim dalam sistem kinerja manajemen. Nanti teman saya juga akan membahas ada 6 asas dan juga ada 6 asas lah nanti apa itu. Terus yang terakhir adalah bagaimana sebuah kinerja tim yang dikatakan memuaskan, sangat memuaskan. Nanti lebih detail lagi sama teman saya. Mungkin itu tadi ada 5 poin ya, saya ulangi lagi. Definisi dan pentingnya sebuah tim, terus juga ada jenis tim dan implikasinya. Yang ketiga ada tujuan dan tantangan kinerja tim. Yang keempat ada kinerja tim dalam sistem kinerja manajemen. Dan yang terakhir itu bagaimana sebuah tim dikatakan memuaskan, kinerja tim yang memuaskan. Oke, tadi saya juga sudah membahas tentang definisinya. Nanti akan selanjutnya yaitu ada pentingnya sebuah tim. Terima kasih, ditonton terus, semoga kalian bisa menanggapinya. Nanti teman saya insya Allah lebih detail lagi. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa tim sangat populer atau sangat dibutuhkan. Nah, yang pertama itu bisnis menghadapi tekanan yang sangat meningkat, termasuk persaingan global, dan mereka percaya bahwa penggunaan tim mungkin menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produk dan layanan dan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, juga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan global yang sering membutuhkan tim dengan anggota dari berbagai belahan dunia. Terus yang kedua itu, banyak organisasi telah melalui perampingan dan restrukturisasi yang telah menyebabkan mereka menjadi lebih datar dan telah mengurangi jumlah level hierarkinya. Menggunakan tim memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk organisasi-organisasi ini. Terus yang ketiga, produk dan layanan menjadi sangat kompleks, membutuhkan banyak orang untuk menyumbangkan bakat mereka yang beragam untuk proyek yang sama. Nah, dalam kebanyakan kasus, tidak ada seorang pun yang dapat melampaui talenta gabungan dari seluruh kelompok. Nah, jadi ini maksudnya adalah dalam satu kelompok itu kan pasti dari berbagai sifat, kemampuan, dan bakat yang dipunya. Jadi ketika dari satu individu digabungkan menjadi sebuah tim, nah mereka itu akan bekerja sama dan menyatukan semua ide-ide atau pikiran-pikiran dari mereka yang dapat meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut. Nah, akhirnya lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat juga bertanggung jawab atas popularitas tim, karena tim dapat merespons perubahan dengan lebih cepat dan lebih efektif daripada individu yang dapat bekerja sendiri. Meskipun banyak organisasi memilih untuk menyusun diri di sekitar tim kerja otonom dan tim secara umum, organisasi berbasis tim tidak harus mengungguli organisasi yang tidak terstruktur di sekitar tim. Dengan kata lain, kinerja tim tidak selalu memenuhi janjinya. Oleh karena itu, masuk akal bagi sistem manajemen kinerja untuk lebih dari berfokus pada kinerja individu. Secara khusus, sistem harus menargetkan tidak hanya kinerja individu, tetapi juga kontribusi individu terhadap kinerja timnya dan kinerja tim secara keseluruhan. Nah, maksudnya adalah ketika kita melakukan kinerja secara tim, kita tidak hanya dapat menilai tim tersebut secara keseluruhan, namun kita juga bisa menilai kinerja individu tersebut sendiri dan kinerja individu terhadap kontribusi yang dilakukan terhadap tim tersebut. Nah, oleh karena itu, organisasi yang mencakup semua jenis tim akan mendapatkan manfaat dari mengelola kinerja baik individu maupun tim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kinerja tim sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja. Ini adalah maksudnya perpanjangan alami dari sistem yang berfokus pada kinerja individu saja. Sistem yang mencakup kinerja tim harus memiliki kongruensi strategis dan menyeluruh, terus praktis, bermakna, dapat diandalkan, dapat diterima, dan beretika. Selain itu, sistem juga harus mempertimbangkan kemungkinan bahaya dari sistem yang diimplementasikan dengan buruk, seperti misalnya pemberian informasi secara yang salah atau menyesatkan, membuang-buang waktu dan uang, merusak hubungan, dan sebagainya. Jadi dalam kinerja tim itu kita harus memiliki sistem yang dapat diterima oleh masyarakat, dan juga jangan sampai sistem yang kita juga harus mempertimbangkan risiko yang akan terjadi apabila sistem tersebut diimplementasikan dengan buruk. Nah, kinerja tim tentu saja menambah lapisan kompleksitas pada sistem manajemen kinerja dan akan
kinerja tim itu mempermudah karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja tim yang mengarah pada peningkatan kinerja tim. Nah, penting untuk dicatat bahwa beberapa kondisi diperlukan untuk manajemen kinerja tim untuk mengarah pada peningkatan kinerja tim. Yang pertama itu, proses yang terlibat dalam kinerja tim relatif tidak dibatasi oleh persyaratan lain dari tugas atau organisasi. Misalnya, organisasi tidak boleh membatasi jumlah usaha dan keterampilan yang dapat diinvestasikan oleh anggota tim dalam proyek berbasis tim tertentu. Contohnya, kendala mungkin adalah tujuan individu dan tim yang saling bersaing. Nah, maksudnya ini adalah dalam suatu perusahaan pasti terbentuk banyak tim. Nah, di setiap tim tersebut pasti memiliki tujuan dan tugasnya masing-masing yang membuat setiap tim itu saling bersaing untuk menghasilkan yang terbaik. Nah, di dalam satu tim tersebut juga pasti individunya memiliki tujuan masing-masing, entah untuk mendapatkan reward seperti promosi atau kenaikan gaji. Terus yang kedua itu, tim dirancang dengan baik dan konteks organisasi mendukung kinerja tim. Dengan kata lain, ada elemen dalam organisasi yang mendukung kinerja tim. Misalnya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada sistem penghargaan yang dapat memotivasi tim tersebut untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan maksimal dan sesuai dengan target. Nah, yang kedua itu ada sistem pelatihan. Jadi, dalam tim tersebut diberikan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan atau kemampuan setiap individu tersebut, sehingga ketika bekerja dalam tim, kemampuan tersebut dapat digabungkan dan menghasilkan hasil yang sangat maksimal. Nah, yang terakhir adalah umpan balik kinerja berfokus pada proses tim yang berada di bawah kendali anggota tim, karena tidak ada gunanya memberikan umpan balik kepada aspek kinerja yang berada di luar kendali tim. Nah, proses tim itu hanya diketahui oleh anggota tim tersebut dalam menyelesaikan tugas atau masalahnya. Nah, jadi misalnya dalam satu perusahaan ada tim keuangan dan tim pemasaran. Nah, tim keuangan itu tidak perlu untuk memikirkan bagaimana cara mempromosikan produk agar peningkatan atau penjualan produk bertambah. Dan begitu juga sebaliknya untuk tim pemasaran tidak perlu memikirkan bagaimana untuk mengelola keuangan perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Martina Bustami. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang disampaikan sebelumnya oleh teman saya. Saya akan membahas mengenai types of team and implication for performance management. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu teamwork. Teamwork merupakan kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi. Selanjutnya, teamwork dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi di dalam dan di antara bagian-bagian perusahaan. Penyelenggaraan teamwork dilakukan karena pada saat ini tekanan persaingan semakin meningkat. Tim dapat diklasifikasikan berdasarkan kompleksitas tugas, dari tugas rutin ke tugas tidak rutin, dan konfigurasi tugas dari statis ke dinamis. Tugas rutin didefinisikan dengan baik. Hasil dengan mudah dinilai setelah tugas-tugas selesai. Sebaliknya, tugas-tugas non-rutin tidak didefinisikan dengan baik. Tidak ada spesifikasi yang jelas tentang cara melakukan pekerjaan dan sulit untuk dinilai. Konfigurasi keanggotaan termasuk berapa lama tim diharapkan untuk bekerja sama dan stabilitas keanggotaannya. Misalnya ada tim pengembangan produk, tim gugus tugas, dan tim komite. Selanjutnya, saya akan menyebutkan jenis-jenis tim. Yang pertama, tim or service team, yang kedua project team, dan yang ketiga network team. Yang pertama dulu itu ada tim or service team. Tim yang utuh ini terlibat dalam tugas-tugas rutin, termasuk tugas-tugas manufaktur atau service. Contohnya adalah sekelompok orang yang bekerja di jalur perakitan di pabrik pembuatan mobil. Tim kerja atau layanan mencakup orang-orang yang telah bekerja selama beberapa waktu dan saling kenal dengan baik. Sebagian besar anggota memiliki keterampilan yang sama. Selanjutnya, poin yang kedua itu ada project team. Tim ini dikumpulkan untuk tujuan dan diharapkan untuk bubar segera setelah tugas-tugas spesifik mereka selesai. Tugas-tugas berada di luar produksi inti atau layanan organisasi dan karenanya tidak serutin pekerjaan atau tim layanan.
Contohnya adalah tim yang mengembangkan komputer pribadi pertama IBM atau International Business Machine Corporation, sebuah perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Tim proyek anggota dari bidang fungsional yang berbeda dan mungkin tidak mengenal spesialisasi satu sama lain. Oleh karena itu, sangat tergantung pada tingkat pengetahuan khusus yang tinggi satu sama lain dan biasanya memiliki keahlian yang canggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan dosen pengampu Bapak Zakaria. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Gina mengenai jenis tim dan implikasi untuk manajemen kinerja. Seperti yang telah dijelaskan oleh Gina sebelumnya, jenis tim dan implikasi untuk manajemen kinerja ada 3. Saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu network team. Tim ini terdiri dari anggota yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Biasanya, anggota tim tersebar secara geografis dan tetap berkomunikasi melalui teknologi telekomunikasi seperti email, konferensi video, dan tentu saja telepon. Pekerjaan mereka sangat tidak rutin. Network team biasanya mencakup kombinasi pekerja sementara dan penuh waktu, pelanggan, vendor, dan bahkan konsultan. Salah satu contohnya adalah kelompok astronot dan ilmuwan Rusia dan AS yang berkomunikasi dan bekerja bersama selama berbulan-bulan pelatihan menggunakan teknologi telekomunikasi dari negara mereka masing-masing. Sebelum beberapa dari mereka benar-benar bekerja secara tatap muka di stasiun luar angkasa. Jadi, pada dasarnya, network team merupakan tim yang dibentuk dari beberapa pegawai dari berbagai tempat yang mana memungkinkan mereka tetap bekerja tanpa perlu mengkhawatirkan permasalahan ruang dan waktu yang mungkin dihadapi. Tim ini selalu bekerja secara jarak jauh, melalui berbagai alat telekomunikasi yang ada. Tim ini bersifat sementara dan dibentuk berdasarkan kebutuhan perusahaan. Manajemen kinerja tim harus mempertimbangkan jenis tim yang diperlukan sebelum langkah-langkah kinerja diterapkan. Metode pengukuran kinerja yang berbeda sangat tepat tergantung pada jenis tim yang dievaluasi. Work or service team dapat dengan jelas mendapatkan manfaat dari penilaian rekan karena anggota mengamati kinerja satu sama lain setiap harinya. Selain itu, karena anggota tim memiliki tanggung jawab yang sama, semua orang akrab dengan persaingan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sedangkan proyek tim tidak tinggal bersama untuk waktu yang lama, dan oleh karena itu, ukuran hasil pada akhir proyek mungkin tidak menguntungkan pengembangan tim, karena tim cenderung bubar setelah proyek, sehingga tindakan korektif dapat diambil seperlunya sebelum proyeknya selesai. Sedangkan network team bersifat sementara dan terlibat dalam tugas-tugas untuk berdasarkan kebutuhan. Sulit untuk mengukur hasil spesifik, alih-alih manajemen kinerja tim jaringan lebih menekankan masa depan daripada masa lalu dan berfokus pada pengembangan kompetensi individu, seperti kapasitas anggota tim untuk berinovasi, beradaptasi, fleksibel, dan menyelesaikan masalah. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sylvia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan tantangan dalam manajemen kinerja tim. Manajemen kinerja tim sendiri bertujuan untuk membuat semua anggota tim bertanggung jawab sehingga mereka termotivasi untuk berkontribusi di dalam tim tersebut. Selanjutnya yaitu tantangan-tantangan di dalam manajemen kinerja tim. Yang pertama yaitu organisasi telah menjadi tim yang berbasis, namun mereka tidak merubah sistem manajemen kinerja mereka untuk mengakomodasi kinerja tim yang baru. Selanjutnya yaitu organisasi yang berdasarkan pada tim, namun penilaian masih diukur dan dihargai di tingkat individu. Sehingga tantangan ini bisa membuat manajemen kinerja tim tidak berjalan dengan baik dan membuat beberapa orang tidak ingin berkontribusi di dalam tim tersebut, sehingga lebih memilih untuk berkontribusi dan meningkatkan kinerja individu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Yatika. Di sini saya mau menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang muncul untuk menyertakan komponen tim dalam sistem manajemen kinerja. Jadi yang pertama ada bagaimana kita menilai kontribusi individu relatif. Yang kedua, bagaimana kita tahu sejauh mana individu-individu tertentu telah memberikan kontribusi untuk hasil tim. Yang ketiga, berapa banyak telah satu anggota berkontribusi dalam kaitannya dengan anggota lain. Yang keempat, apakah ada
pemalas atau free rider dalam tim. Yang kelima, apakah setiap orang memberikan kontribusi pada tingkat yang sama atau hanya beberapa anggota saja untuk menutupi kekurangan kontribusi orang lain. Yang keenam, bagaimana kita menyeimbangkan kinerja individu dalam tim. Yang ketujuh, bagaimana kita bisa memotivasi anggota tim sehingga mereka mendukung misi kolektif dan tujuan kolektif. Yang kedelapan, bagaimana kita memotivasi anggota tim untuk bertanggung jawab dalam tim dan bertanggung jawab secara individu. Yang kesembilan, bagaimana kita mencapai keseimbangan yang baik antara pengukuran dan penghargaan kinerja individu dalam kaitannya dengan kinerja tim. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi langkah-langkah individu dan kinerja, dan bagaimana kita dapat mengidentifikasi ukuran kinerja yang menunjukkan kinerja individu dibandingkan ukuran kinerja yang menunjukkan kinerja tim. Lalu di mana kinerja individu selesai dan kinerja tim dimulai, dan bagaimana kita mengalokasikan imbalan untuk individu dibanding tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Harfianto Putra dengan NIM 091. Di sini saya akan menjelaskan Team Performance in the Performance Management System. Materi yang saya bahas itu ada 3. Yang pertama itu adalah prasyarat, yang kedua itu adalah perencanaan kinerja, dan yang ketiga itu adalah pelaksanaan kinerja. Sebelumnya itu adalah ada 6 asas sistem manajemen yang mencakup kinerja tim. Yang pertama itu pastikan tim Anda benar-benar sebuah tim. Sebelum komponen tim diperkenalkan dalam manajemen sistem kinerja, kita perlu memastikan bahwa di dalam organisasi itu kita memiliki tim yang sebenarnya. Hal ini harus dipastikan agar setiap individu di dalam tim kita akan saling membantu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua itu membuat investasi untuk mengukur kinerja tim serta mengukur kinerja individu. Hal ini sangat membutuhkan waktu serta usaha. Jadi di dalam organisasi itu setiap organisasi harus siap untuk membuat investasi ini untuk tindakan yang akan menghasilkan data yang sangat berguna nanti ke depannya. Yang ketiga itu ada tentukan tujuan pengukuran dengan jelas. Maksudnya di sini adalah kita harus menentukan bagaimana data tersebut akan digunakan. Dan ini merupakan keputusan yang harus dilakukan sebelum kinerja tim itu dirancang. Setiap hal harus diperhitungkan seperti apa yang akan menjadi sumber data dan bagaimana data itu akan dikumpulkan. Yang keempat itu ada gunakan pendekatan multimetode untuk pengukuran. Hal ini dilakukan dengan pengukuran tim kinerja yang kompleks. Dengan demikian, beberapa sumber data dan beberapa metode sangat sering diperlukan. Yang kelima itu ada fokus pada proses serta hasil. Tindakan yang berorientasi pada proses maupun perilaku sebagai hasil yang berguna untuk sistem manajemen kinerja maupun individu. Dengan demikian, setiap pertimbangan harus diberikan dengan bagaimana kedua jenis tindakan akan digunakan dalam konteks pengelolaan kinerja tim. Yang keenam itu ada ukur perubahan jangka panjang. Meskipun proses serta hasil dari perubahan jangka pendek lebih mudah diukur, maka penting juga untuk mempertimbangkan ukuran jangka panjang kinerja. Jadi kinerja tim itu harus dirasakan pada berbagai konteks dan seiring berjalannya waktu. Komponen pertama dari proses manajemen kinerja melibatkan 2 prerequisites. Yang pertama itu ada kebutuhan untuk memiliki pengetahuan yang baik tentang misi organisasi. Pengetahuan ini dikombinasikan dengan pengetahuan individu maupun pengetahuan misi unit tim dan memungkinkan setiap karyawan itu untuk berkontribusi yang positif untuk meningkatkan tujuan dari perusahaan. Yang kedua itu kebutuhan untuk memiliki pengetahuan yang baik tentang pekerjaan. Dalam kasus pekerjaan individu, analisis pekerjaan dilakukan untuk menentukan komponen kunci dari pekerjaan tertentu. Apakah pengetahuan serta kemampuan maupun keterampilan mereka diperlukan untuk melakukannya, serta bagaimana mereka harus melakukan pekerjaan mereka untuk meningkatkan tujuan dari perusahaan. Selain mempertimbangkan tim, ada beberapa cara
yang dapat dilakukan oleh setiap individu untuk memberikan kontribusi yang positif kepada tim. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan. Jadi sebagai individu kita dapat membantu tim dengan membuat keputusan maupun dengan kolaborasi, serta berurusan dengan konflik dengan melakukannya secara efektif, serta melakukan komitmen penuh terhadap tim dan menghargai keberagaman dari setiap anggota kelompok. Yang kedua itu ada kepemimpinan tim. Dengan mengambil peran pemimpin tim termasuk mengetahui bagaimana saluran yang tepat untuk dilakukan di dalam sebuah tim. Yang ketiga itu adalah pengendalian diri dengan menjaga emosi di bawah kontrol dan tidak menampilkan negatif agar kinerja dari keseluruhan tim tidak terganggu oleh salah satu dari individu. Komponen yang kedua ada perencanaan kinerja. Proses manajemen kinerja melibatkan kinerja perencanaan. Perencanaan kinerja mencakup pertimbangan dari perilaku maupun hasil. Selain itu, perencanaan kinerja melibatkan pembuatan rencana perkembangan. Rencana ini pun tidak hanya mencakup tujuan tim secara keseluruhan, namun tujuan pembangunan untuk kinerja individu yang akan menguntungkan kinerja tim. Selanjutnya ada cara memfasilitasi proses pembelajaran dan pengembangan tim. Yang pertama itu ada memfasilitasi pembelajaran adaptif. Dengan sebagian besar dari rencana pengembangan tim, sebuah tim dapat didorong untuk mencoba perilaku baru. Ketika sebuah tim telah selesai melakukan pekerjaannya, maka perubahan yang dibuat dalam proses dapat ditinjau secara rinci untuk memahami mana hal yang positif yang harus dipertahankan ketika akan melakukan pekerjaan selanjutnya dan mana hal negatif yang harus dievaluasi serta ditinggalkan atau tidak dilakukan kembali untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Yang kedua itu ada memfasilitasi pembelajaran generatif. Sebuah tim dapat diberi informasi mengenai praktik terbaik diimplementasikan oleh tim lain. Jadi sebuah tim dapat diberikan waktu untuk melatih keterampilan baru mereka sampai mereka benar-benar ahli dalam melakukan hal tersebut, dan apabila hal tersebut telah dilakukan maka keterampilan mereka maupun skill mereka akan meningkat dan tujuan dari perusahaan pun akan semakin mudah dicapai. Yang ketiga itu ada memfasilitasi pembelajaran transformatif. Sebuah tim dapat didorong untuk bereksperimen dengan cara-cara baru untuk bekerja bersama, seperti kolaborasi, termasuk pembahasan ketidakpastian saat menghadapi perubahan. Jadi, setiap anggota dari tim lain dapat diundang untuk mereka menyalurkan inovasi-inovasi baru yang tidak dapat didapatkan oleh anggota dari sebuah tim. Komponen selanjutnya itu ada pelaksanaan kinerja. Tim otonom sepenuhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan kinerja. Namun, ketika tim memiliki pengawas, maka tim dan supervisor sangat berbagi tanggung jawab untuk pelaksanaan kinerja. Selain itu, setiap anggota tim bertanggung jawab untuk bersiap untuk peninjauan kinerja dengan melakukan penilaian yang teratur serta realistis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Randa Mahidinar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dibagi 4 dimensi. Dimensi yang pertama itu adalah efektivitas, tingkat di mana hasil yang memuaskan stakeholder tim, termasuk pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Hasil ini bisa sama dengan yang diukur untuk mengevaluasi kinerja individu. Nah, dimensi yang kedua adalah dimensi efisiensi. Dimensi ini adalah tingkat proses tim internal yang mendukung pencapaian hasil, pertumbuhan tim, dan kepuasan anggota tim. Hal ini dapat mencakup komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada pembelajaran dan pertumbuhan. Ini adalah sejauh mana sih tim ini dapat dan baru meningkatkan kinerja seiring berjalannya waktu. Tindakan khusus ini dapat mencakup inovasi, pembelajaran dokumentasi, praktik yang baik, dan juga perbaikan prosesnya. Dan dimensi yang keempat adalah keputusan anggota tim. Di sini adalah tingkat di mana anggota tim ini merasa puas dengan keanggotaan tim mereka.
Hal ini mencakup sejauh mana sih kerjasama tim ini berjalan dengan baik terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan pribadi. Selanjutnya, ada tinjauan kinerja. Nah, tinjauan kinerja ini adalah komponen kelima proses manajemen kinerja ini. Mungkin teman-teman saya tadi udah ngejelasin komponen-komponen selanjutnya. Jadi, tinjauan kinerja ini terjadi ketika anggota tim ini bertemu dengan supervisor ataupun manajer untuk mendiskusikan seberapa jauh atau bagaimana sih kinerja bekerja mereka selama ini. Nah, di sini nih ada 2 pertemuan tinjauan kerja. Yang pertama ini pertemuan dengan supervisor. Pertemuan dengan supervisor ini, jadi supervisor ini turun untuk bertemu kepada anggota-anggota tim. Nah, fokus dari pertemuan ini adalah untuk mendiskusikan keseluruhan kinerja tim termasuk hasil yang dicapai oleh tim secara keseluruhan. Dan yang kedua, pengawas bertemu setiap anggota tim secara individu, jadi bertemu dengan satu persatu anggota timnya. Fokus dari pertemuan ini adalah untuk membahas bagaimana perilaku atau kontribusi mereka individu terhadap kinerja timnya. Selanjutnya, ada perpanjangan rekontrak kinerja. Komponen terakhir ini dari proses manajemen kinerja ini melibatkan kinerja perpanjangan dan rekontrak. Pada dasarnya, komponen ini tuh identik dengan kinerja tahap perencanaan. Namun, perpanjangan kinerja dan rekontrak menggunakan informasi dikumpulkan selama periode peninjauan untuk melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan sistem. Nah, sistem ini mencakup kinerja individu karena mempengaruhi fungsi tim sebagai dan serta tim secara keseluruhan. Dan yang terakhir, ada kinerja tim yang memuaskan. Organisasi yang menerapkan manajemen kinerja tim ini harus mengapresiasi para karyawannya per individu maupun per tim untuk menghargai kinerja mereka. Apabila target perusahaannya itu dapat dicapai, mereka harus dihargain atau harus apresiasi. Namun jika mereka belum mencapai targetnya, mereka harus dimotivasi. Nah, tujuan dari imbalan ini adalah untuk memotivasi karyawannya agar mereka bekerja lebih baik lagi dan lebih cepat lagi ke depan.